Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Setiawan, mahasiswa PPG tahap 3 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2490074955261 dan ini KTP saya. Dan kemudian ini ada bukti lapor diri saya. Terima kasih telah memberikan waktu saya untuk berkenalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Jobrok. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Doa dapat diakhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dulu untuk yang masih menggunakan topi, silakan untuk bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Untuk topi bisa dilepas terlebih dahulu. Kemudian informasi untuk hari ini kita lanjutkan praktek yang kemarin, di mana hari ini ada dua pekerjaan ya. Yang pertama itu ada penerangan meliputi lampu kota dan kepala, kemudian central lock dan alarm ya. Kemudian nanti di satu sisi itu kita sudah mulai mengenal tentang troubleshooting atau menganalisis kerusakan pada mobil atau kendaraan ringan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan 2 kali istirahat tempat duduk dahulu. Bisa kembali ke tempat. Saya absen terlebih dahulu. Bagi yang saya panggil silahkan untuk mengangkat tangan ya. Muhammad Ali Muzaki, Muhammad Farhan Zamzami, Muhammad Bayu Tegar, Muhammad Andika Bagus Saputra. Ya, sudah bisa fokus? Sudah bisa fokus? Oke ya, kita lanjut ya. Sambil dibuka lagi untuk catatannya yang kemarin kita sudah pelajari. Jadi untuk mata pelajaran kita hari ini itu adalah mencoba mulai menganalisis gangguan sistem kelistrikan yang ada di otomotif ya. Jadi untuk endingnya nanti, untuk di akhir pelajaran nanti, kalian harus bisa untuk memperbaiki sistem standar kelistrikan itu ya. Jadi nanti ada yang masih di trainer untuk perakitan, kemudian sudah ada yang di kendaraan sebagai untuk proses perbaikan. Jadi untuk kendaraan saat ini sudah beberapa kelistrikannya sudah rusak ya. Nanti tugas kalian bagi yang masuk di kelompok mobil itu harus siap untuk memperbaiki. Bisa dipahami nggih? Oke. Kita lanjut. Untuk berikutnya nanti pelajaran kita terfokus di memperbaiki standar kelistrikan, yaitu dengan central lock dan alarm. Ya, jadi nanti fokus 4 topik ini saja ya. Jadi topik yang pertama lampu kota, kemudian lampu kepala dan central lock alarm. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Kalau tidak ada, kita coba lanjut. Kita coba mengingat ulang. Jadi nanti untuk rangkaian central lock kita gunakan central lock 1 pintu saja. Ya, di mana pengendali utamanya itu berada di pintu kanan sopir depan. Ya. Jangan lupa diingat, nanti untuk perangkaian kita mulai dari sumber dulu, baru ke tiap-tiap beban. Ya. Kemudian untuk modul perlu diingat nanti jangan sampai ada yang terbalik. Yang terbalik apanya? Sumber listriknya. Jadi nanti akan mengakibatkan kefatalan pada proses pemasangan. Paham ya? Oke, dari diagram ini mungkin ada yang ditanyakan?
Oke, kemarin sudah sempat kita pelajari tentang bagaimana cara membaca diagram. Saya rasa nanti tidak ada kesulitan. Terus kalau jika nanti ketika kalian praktek ada kesulitan, bisa langsung tanya kepada saya. Kemudian perlu diingat, di bagian sini, ini adalah switch, ya, atau saklar. Saklarnya untuk membuka atau mengunci pintu. Di mana pengendalinya adalah pengendali negatif. Ya, jangan sampai terbalik pengendalinya jadi positif. Gitu ya. Sudah clear? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kemudian untuk yang alarm, ya, untuk yang alarm ini nanti ada beberapa fokus utama. Yang pertama adalah di modul, ya. Di sini ada modul alarm, kemudian di sini ada komponen penunjang, ya. Komponen penunjang seperti apa? Ada pintu samping, pintu depan, dan pintu belakang ataupun pintu depan. Kemudian di sini juga ada lampu dan lampu hazard, ya, sebagai pengendali. Nanti karena kita trainernya terbatas tidak memiliki lampu hazard, jadi nanti kita fokusnya adalah di power, ya. Jadi untuk yang power ini adalah yang warna merah dan yang warna hitam. Kemudian kita fokusnya nanti ke sirine dan juga penghubungan ke sumber kunci kontak dan juga central lock, gitu ya. Tertulis common line. Common line ini merupakan input daripada saklar, ya, input daripada saklar pengendalinya. Itu bisa kalian kasih ke ground atau ke negatif baterai. Oke, ada tanyakan dari diagram ini? Lepas ya? Semua paham ya? Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, ini ada lampu kota. Sekali lagi nanti kalian ketika di lampu kota, untuk proses perakitannya jangan dijujuk, ya, jangan rancu. Oleh karena itu kalian nanti untuk merangkainya bisa menggunakan diagram ini dan dibaca dari sumbernya. Ketika kalian merangkai, jangan dirangkai bebannya dulu, ya, dirangkai mulai dari sumber tegangan. Kalau di sini kita menggunakan baterai, ya, atau aki. Jadi nanti ya plusnya ini diselesaikan dulu, ya, plusnya diselesaikan dulu, kemudian baru saklar. Saklar ini ada 58, 56 dan juga 30. Sumbernya input diselesaikan dulu, baru outputnya. Paham gak? Untuk output nanti kalian boleh memilih 85 ataupun 86. Kalau sesuai gambar ini kalian bisa pilih yang 85 sebagai pengendali relaynya, ya. Kemudian ini dikasih ground. Untuk 387-nya relay itu baru ke beban lampu, ya. Untuk mempermudah nanti bisa dirangkai satu lampu dulu, kemudian dikasih ground, dicoba dinyalakan untuk memastikan agar proses perakitan kalian nanti tidak terjadi kekeliruan. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah lampu kepala. Itu ada jauh, dekat, dan juga lampu flash atau lampu dim, gitu ya. Jadi nanti yang kalian rangkai kalau seperti ini, tetap diingat merangkai itu harus dari sumber, ya. Jadi ini adalah baterainya, diselesaikan dulu. Ini ada saklar lampu kota. Kalau tadi sudah kalian rangkai, berarti tidak usah merangkai lagi. Tinggal melihat outputnya saklar lampu kota, yaitu adalah 56. 56-nya ini dimasukkan ke saklar lampu kepalanya untuk saklar lampu kepala jauh dekat, gitu ya. Terus jangan lupa di saklar lampu kepala ini ada input flash, yaitu dengan pin 30. Ya, itu dipasang dulu. Dipastikan sumbernya semua sudah masuk. Ketika sumber sudah masuk, baru kalian bisa memilih 56A dulu atau 56B dulu. Untuk A itu untuk jauh, untuk B untuk dekat, ya. Kemudian kalau kalian memilih 56B dulu sebagai dekat, ya, kalian bisa memilih untuk relay pengendalinya. Kalian kita tahu ya, untuk 86 sama 85 itu bisa dibalik. Terserah kalian nanti pilih yang mana sebagai pengendali positifnya. Ya, kalau digambar ini 85, ini 85, atau kemudian 86-nya agar relay bisa bekerja harus dikasih apa? Ground, ya. Kemudian baru ke beban. Nah, jadi kalian saya ingatkan lagi nanti untuk merangkai harus sesuai dengan
alurnya, ya, agar tidak terjadi konsleting. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, nanti untuk yang berikutnya itu ada yang di troubleshooting. Untuk yang di troubleshooting nanti saya kasih panduan, yaitu adalah manual book, ya. Karena mobil itu semua merek mobil memiliki sistem yang berbeda, jadi kalian nanti saya kasih buku manual, ya. Untuk job sheet, ya. Untuk job sheet nanti setiap kelompok kalian akan memperoleh job sheet seperti ini. Ya. Jadi memperoleh job sheet seperti ini. Ini nanti untuk pengerjaannya adalah secara kelompok. Ya. Tapi ingat, untuk kalian nanti keterampilan dalam proses perangkaian kemudian memperbaiki itu harus kalian kuasai secara mandiri. Gitu ya. Jadi kalian nanti ketika praktek boleh membawa catatan kalian, ya. Catatan yang di buku itu silakan digunakan sebagai pemandu kalian dalam proses perakitan. Paham gak? Yang pertama ini adalah untuk merangkai central lock dan juga lampu kepala. Kalian nanti akan memperoleh job sheet seperti ini, ya. Silakan ini nanti diisi sesuai dengan apa yang ditunjuk di dalam job sheet. Nah, kemudian di bagian poin D ini, di bagian poin D ini kalian nanti tinggal mencentang. Setelah kalian rangkai, itu apakah lampu kotanya bisa bekerja atau tidak. Kalau ya tinggal centang ya, kalau tidak centang tidak. Kemudian di sisi E, dari hasil praktek Anda kalian tulis kendala apa yang kalian alami. Contoh, Pak, ternyata ada discontinue atau kabelnya putus di beberapa kabel, atau mungkin Pak ada konektor yang sudah kendor, Pak ada lampunya yang sudah putus. Silakan nanti ditulis di sana. Paham ya? Kemudian sekali lagi, jika ada kendala dalam proses perakitan kemudian proses perbaikan, kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Paham ya? Ini untuk job sheet yang di bagian lampu kepala, lampu kota, dan central lock. Pak, saya pada saat praktik kebagian untuk saat ini adalah di proses perakitan central lock dan alarm. Yang lampu kota gimana Pak dan lampu kepala? Tidak usah diisi dulu. Gitu ya. Nanti diisi di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk yang troubleshooting, job sheet untuk yang troubleshooting juga hampir sama. Ini terfokuskan di sini. Ya. Untuk pengisiannya, yang pertama, apakah lampu kepala ini bisa berjalan dengan normal? Kalau ternyata setelah kalian cek pertama itu tidak normal, kalian centang yang no. Berarti lampu kotanya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian masalah yang kamu temukan itu apa? Ya, setelah kamu analisis, kemudian kamu cari permasalahannya, ternyata Pak, ternyata lampunya putus, Pak, ternyata sekringnya rusak, Pak, ternyata relenya rusak, Pak, ternyata kabelnya rusak. Gitu ya. Kalian isi di sana. Paham nggih? Ada yang tanyakan? Kemudian nanti di sini juga silakan diisi ya. Untuk poin 5 sampai 3 sampai dengan 4 silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian lakukan ketika praktikum. Gitu ya. Sekarang kita proses pembagian kelompok ya, nanti agar kalian prakteknya nyaman, kemudian juga bisa maksimal, nanti coba kita sesuaikan dengan grade kemampuan ya. Jadi grade kemampuan kalian seperti halnya yang kita peroleh dari kemarin kan sudah melakukan beberapa praktikum. Di sana sudah ada sedikit evaluasi untuk pengelompokan kalian. Agar apa? Nanti saya bisa membimbing kalian lebih mudah dalam proses pembelajarannya. Gitu ya. Pertama, untuk kelompok pertama, saya bacakan dulu. Ada Rangga, Aryadin, Haikal, Izafi, dan Bagas Wicaksono. Coba angkat tangan. Ya.
nanti gesernya di troubleshooting kendaraan. Itu ya. Jadi nanti silahkan untuk proses perbaikannya itu. Kemudian job sheet ya. Ini job sheet, ini saya taruh di Caddy Tool. Nanti silahkan diambil dan diamati dulu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki. Kemudian kelompok 2 ya, ini tadi sudah kita bagi untuk proses praktek di central lock paling utara. Coba kelompok ini coba angkat tangan. Baris ini. Coba 1, 2, 3, 4. Tambah sampai mas ya. Jadi nanti bisa geser di kelompok praktek paling utara. Ini ya, untuk job sheet ini saya taruh di pekerjaan kalian. Nanti silakan ini diamati, dibaca dulu sebelum melakukan praktikum. Kemudian untuk kelompok 3 coba di baris ini ya, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, tambah zaman ya. Nanti berada di lampu penerangan dulu, khusus lampu kota dan lampu apa sama nih ya. Nanti di penerangan kedua. Yang terakhir sisanya berarti di alarm di trainer yang keempat. Oke, ada yang ditanyakan sebelum praktek? Ingat ya, ketika praktek utamakan safety, utamakan keselamatan, ya, selamat alatnya, kemudian selamat pekerjanya. Kamu silakan langsung masuk ke kelompok masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Saya minta tolong satu siswa untuk menggeser ini agak ke tengah. Di ini ya, nanti untuk perangkainya sekali lagi diingat central lock dulu, ya, central lock dulu, baru nanti ke alarm. Nanti jika sudah central locknya selesai dirakit, coba diperlihatkan ke saya dulu, ya. Bentar ya, diperhatikan dulu. Nanti untuk proses perangkaian nanti dirangkai dulu central locknya. Kalau sudah selesai, kemudian sudah bisa digunakan, nanti lapor dulu, Pak, ini centralnya sudah selesai. Nanti baru geser ke alarm, gitu ya. Itu berarti no. Ya, berarti tidak berjalan dengan normal. Berarti dicentang yang no. Ini kayak penjelasan enggak, Pak? Ya, ini penjelasannya nanti apa yang rusak. Oh, Ya. pemeriksaan tegangan aki. Kalibrasi avometer. Kalibrasi nol. Tegangan aki 12 volt, kondisi baik. Masa tegangan ground scene. Tegangan ground scene dalam kondisi baik. Masa ground body. Ground body dalam kondisi baik. Gimana? Ya, saya cek dulu ya. Pak, ini boleh membuka buku manual? Boleh, silakan. Buku manualnya dibuka. Oh, Pak. Ya, coba diperlihatkan dulu. Oke, coba yang dari motor central lock. Ya, silakan dilanjut untuk alarm. Cik, boleh apa? Lampu kota. Lampu diesel. Diesel enggak? Kota dulu. Oh, Iya, ya. Memeriksa tegangan pada soket lampu kota. Kalibrasi avometer. Soket lampu kota tidak ada tegangan, silakan pemeriksaan lebih lanjut.
memeriksa tegangan pada rumah Vius lampu kota. Penerangan. Oh, oke. Kita. Kalibrasi avometer. Kalibrasi 0. Lapor Pak, komponen Vius lampu kota tidak ditemukan, izin minta komponen baru. Berapa ampere? 10 ampere. 10 ampere. Oh Pak, komponen tidak sesuai. Kenapa tidak sesuainya? Karena komponen 15 ampere yang dibutuhkan 10 ampere. 10 ampere ya. Iya. Silakan. Izin melakukan pemeriksaan komponen baru. Kalibrasi avometer. Kalibrasi 0. Izin memeriksa kontinuitas pada Vius. Kalau seperti ini, fuse-nya rusak apa tidak? Tidak Pak, karena ada kontinuitas. Izin melakukan pemasangan. Combination switch Bisa geser dari G144. Oke. Sudah bisa untuk melakukan pembongkarannya? Sudah Pak. Sudah. Iya, Ya, sesuai silakan. lampu kotanya ya. Iya. Ya, silakan dipasang. Bagaimana? Sudah bisa? Ya Pak. Coba. Oh, belum bisa itu. Kalibrasi avometer. Kalibrasi 0. Kalau bisa ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 siswa ya di sini ya. Jadi silakan setelah ini dilepas semua, kemudian diraket ulang tapi yang bekerja 2. Ya, yang lain melihat ya, yang lain melihat dan juga nanti mengawasi ketika ada yang salah, tolong diingatkan. Ya. Oke, silakan. Bagaimana untuk lampu kotanya sudah terang kan? Belum, Pak. Belum. Pak, izin minta Vius. Fuse apa? Vius lampu kepala. Kenapa Kanan. lampu kepalanya? Lampu kepala tidak ada tegangan pada rumah lampu kepala Pak. Tidak ada tegangan ya? Sudah saya periksa di Sudah diperiksa? sudah Terus tidak ditemukan tegangan? di rumah Vius sudah ada tegangan tapi tidak ditemukan komponennya Pak. Izin minta komponen baru 15 ampere. Kiri apa kanan? Kanan. Bisa dicek dulu ya. Coba. Dim. Ya, silakan dirapikan dulu. Silakan dirapikan dulu yang menulis untuk identitas ya. Coba saya ingin kita merefleksi bersama-sama kegiatan ini. Ya, kita coba refleksi bareng. Adakah kendala, adakah kesulitan, kemudian adakah di antara kalian yang memiliki pengalaman tentang apa yang kalian lakukan itu ternyata sulit bagi kalian. Itu ya. Coba kita nanti coba refleksi bareng setelah ditulis ya. Coba difikirkan dulu apa yang menjadi kesulitan kalian dan apa yang menjadi kendala kalian ya. Sambil menunggu teman kalian selesai menulis identitas ya. Kelompok 2, coba ya saya tanya dulu kelompok 2. Adakah kesulitan ataukah kendala di praktek kalian tadi? Coba yang ada? Coba silahkan diungkapkan apa kesulitannya.
Tidak ada salah atau benar ya, silahkan. Kesulitannya mencari input saklar, Pak, saklar lampu utama. Kesulitan mencari Input saklar utama. saklar lampu utama. Ya, Pak. Di bagian apa tadi yang kesulitan? Bagian Kepala apa kotanya? kepala, lampu Kepala. Oh ya, jadi tadi yang itu tadi ya antara kota dan kepala ada kesinambungan kerja bareng gitu ya. Tapi sudah ditemukan masalahnya sudah. Oke. Ada lagi? tidak. Tidak ada ya. Oke, dari kelompoknya Mas Bagus ya, adakah kesulitan saat melakukan perbaikan? Ada apa coba dikomunikasikan? Kendalanya ada di rumah fuse style, Pak. Sudah ada tegangan, tetapi saat fuse dipasang, tegangan tidak muncul. Ya, informasi dari kelompoknya Mas Bagas dan Mas Rangga bahwasanya ada kendala di perbaikan lampu kota ya. Ternyata ketika lampu kota diperbaiki, rumah sekring itu sudah ada tegangan, ketika dipasang sekring atau fuse ternyata tegangannya hilang seperti itu ya. Oke, jadi nanti itu sebagai PR kita bersama, nanti kita perbaiki. Kemungkinan itu ada kerusakan di rumahnya sekring ya, atau di terminalnya fuse ya, ada keausan dan lain sebagainya. Coba nanti pertemuan berikutnya kita coba perbaiki lagi agar kendaraan ini bisa normal kembali gitu ya. Ada pertanyaan secara umum? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, nanti setelah ini kalian istirahat sholat duhur, kita ketemu lagi jam 1 tepat ya, jam 1 tepat. Tepatnya di sini. Bagi teman-teman yang masih di luar nanti disuruh masuk juga ya, yang bertugas sebagai di belakang atau dimanapun nanti silakan dipanggil untuk ikut kelas ini gitu ya. Silakan ketua kelas untuk nanti memimpin doa, kemudian nanti untuk keluar melalui pintu sebelah kanan saya ya, jangan lupa salim dulu ya. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada yang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, silahkan istirahat dan sholat duhur terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 1 ya.